Dan orang-orang yang menjauhi togut, tidak menyembahnya dan kembali kepada Allah, bagi mereka berita gembira. Sebab itu sampaikanlah berita gembira itu kepada hamba-hambaku. Jadi kalau menurut ayat ini, ya, orang-orang yang beragama dan dia tahu esensi agamanya, maka harusnya dia itu gembira, harusnya dia itu bahagia. Karena yang sampai kepada dirinya itu semua berita-berita bahagia, berita-berita gembira. Bahkan para rasul dan para nabi itu diutus ke semesta itu untuk menyampaikan berita gembira. Jadi aneh ya, kalau agama kemudian isinya hanya berita-berita yang menakutkan. Itu sebabnya banyak sekali, mohon maaf, yang menyampaikan agama itu menjadi sesuatu yang serem. Bahkan menempatkan Allah seakan-akan bukan sebagai sumber kebahagiaan, bukan sebagai sumber cinta, bukan sebagai sumber berita gembira. Bahkan Allah itu dijadikan sebagai sumber ancaman. Pernah dengar gak? Allah akan mengazab? Pernah dengar? Allah akan mengutuk? Pernah dengar? Allah akan menyiksa dengan siksaan yang pedih? Pernah dengar? Bahkan Allah akan menyediakan satu tempat namanya neraka untuk menghukum mereka-mereka yang tidak taat kepada Allah. Pernah dengar itu? Coba, kalau pelajaran agama lebih banyak berfokus pada hal yang menakutkan dan seakan-akan Tuhan adalah sumber penghukum bagi mereka yang tidak taat kepadanya. Bukankah agama menjadi sumber ketakutan? Agama bukan menjadi sumber kebahagiaan. Padahal Quran mengatakan para nabi, para rasul itu diutus ke dunia untuk menyampaikan berita gembira. Baik Bapak Ibu, saya berulang kali menyampaikan Quran surat Hud ayat 106 sampai 108. Di situ Allah menyatakan sesungguhnya neraka itu adalah tempat di mana dia masih bernafas. Fa ammal ladina syaku fa finar lahum fiha zafirun wa sahikun. Di ayat 107-nya bahkan neraka itu sudah ada ketika langit dan bumi masih ada. Ayat 108-nya surga disediakan untuk orang-orang yang baik. Bahkan langit dan bumi masih ada. Itu Quran hadirin. Jadi kalau kita mengkaji Quran lebih dalam, ternyata surga dan neraka itu sebetulnya sudah kita rasakan dari saat ini. Tempatnya di mana? Di sini. Saat kita masih bernafas. Jadi kesimpulannya, ini bisa menjadi surga, ini bisa menjadi neraka. Semua tergantung pada tingkat kesadaran kita. Begitu tingkat kesadaran kita rendah, apapun jadi masalah, apapun jadi neraka, apapun jadi kemarahan, apapun jadi masalah. Begitu tingkat kesadaran tinggi, malah semua menjadi berkah. Disinilah pentingnya kita belajar meningkatkan kesadaran. Lalu siapa kalau begitu yang menghukum kita? Hadirin, yang menghukum kita bukan Allah. Allah itu hanya menciptakan alam semesta berdasarkan hukum sebab akibat. Sudah saya jelaskan di kajian yang kemarin. Cuman belum rilis ya di YouTube, tapi sudah saya jelaskan. Jadi sebetulnya sebab dan akibat itu adalah buatan kita sendiri. Jadi siapa yang menciptakan sebab kita? Dan setiap kita menciptakan sebab, alam semesta akan merespon dengan akibat yang menyertai sebab itu. Jadi kalau orang mencuri masuk penjara, dia masuk penjara bukan disiksa oleh Allah. Dia sebetulnya diingatkan oleh semesta tentang pilihannya.
Jadi sebetulnya di semesta ini hadirin tidak ada hukuman. Sekali lagi, di semesta tidak ada hukuman. Yang ada adalah semesta sedang mengingatkan kita supaya kita lebih baik. Paham ya? Oke, silakan. Kita ambil contoh apa saja. Ketika kita malas, kita kekurangan. Kekurangan bukan hukuman. Kekurangan hanya sedang mengingatkan kepada kita bahwa ada sesuatu yang harus kita ubah dalam hidup kita. Pelajaran bukan? Pelajaran. Jadi yang suka menakut-nakuti dengan kesalahan itu enggak sesuai sebetulnya. Karena Allah itu bukan sumber ketakutan. Allah itu sumber cinta, Ar-Rahman Ar-Rahim, sumber kebebasan. Sumber sukacita. Makanya segala hal yang baik dari Allah, tapi segala hal yang buruk itu dari hasil tanganmu sendiri, kata Allah. Jadi siapapun yang sudah menggunakan kekuatan positif yang bernama cinta, yang berasal dari Allah, harusnya hidupnya berkelimpahan, sehat, lahir batin. Harusnya begitu. Kembali lagi. Sekarang, longsor. Kenapa? Kenapa? Longsor itu karena tanah gembur. Akibat apa? Akibat air meresap ke dalam tanah. Tidak ada air yang tinggal di akar. Karena akarnya pada hilang. Karena pohonnya ditebang. Allah selalu mengubah keadaan yang buruk menjadi baik. Silahkan buktikan. Petik hari ini bunga yang di depan taman, besok sudah ditumbuhkan oleh Allah. Potong sekarang pohon di depan rumah kita, besok daun baru sudah muncul lagi ditumbuhkan oleh Allah. Allah Sang Maha Pencipta, sekalipun dirusak terus menumbuhkan. Jadi banjir itu bencana bukan? Bukan. Banjir itu musibah bukan? Bukan. Itu akibat dari sebab yang ditimbulkan oleh manusia. Dan akibat itu terjadi sebagai pelajaran. Mengingatkan kepada manusia ada sesuatu yang harus kamu ubah. Ada yang pernah sakit? Oke, saya tanya sekarang. Sakit musibah atau bukan? Sakit hukuman atau bukan? Bukan. Sakit itu akibat. Kenapa? Ada cara yang salah yang kita lakukan dalam hidup. Sehingga tubuh harus menerima akibatnya. Akibat yang diterima bukan musibah, bukan hukuman. Tapi akibat itu adalah pelajaran dari semesta mengingatkan kepadamu ada yang harus kau ubah. Silahkan kasih contoh 1000 contoh sama saya yang buruk. Tidak ada yang buruk. Semua adalah pelajaran dari semesta yang mengingatkan kepada kita ada sesuatu yang harus kita ubah. Jadi pertanyaan selanjutnya, adakah hukuman? Tidak ada. Adakah Allah menghukum? Tidak ada. Adakah Allah mengazab? Tidak ada. Dia itu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dia hanya menarik jiwa-jiwa yang kotor supaya kembali ke fitrahnya jiwa dengan berbagai cara. Makanya kajian yang kemarin itu cara semesta menyelamatkan jiwa. Justru cara semesta menyelamatkan jiwa menghadirkan segala peristiwa yang tidak dikehendaki oleh jiwa. Betul? Bapak Ibu, mungkin di ruangan ini ada yang sedang mengalami masalah dalam hidupnya. Lalu mencari upaya, lalu hadirlah di kajian ini. Setelah mendengarkan kajian ini, kemudian timbul pencerahan, timbul perenungan. Oh ternyata saya bisa ngaji di tempat ini karena saya ada masalah. Mungkin kalau tidak ada masalah, saya tidak hadir di sini. Sekarang lihat masalah yang selama ini disebut sebagai masalah, yang disebut sebagai musibah, yang disebut sebagai sesuatu yang menakutkan.
akan berubah menjadi sesuatu. Saya diantarkan oleh masalah saya ke tempat ini. Dan kalau saya tidak punya masalah, mungkin saya tidak ada di sini. Bukankah ini adalah cara semesta menyelamatkan jiwa kita? Nah, kemudian apa kaitannya ayat ini ya dengan hasil riset yang saya sampaikan tadi? Kenapa religius itu kok tidak bahagia? Yang hilang dari situ adalah kesadaran. Kita terlalu sibuk dengan ritual yang kita lakukan. Tetapi semua kita lakukan tanpa kesadaran. Kita sibuk dengan simbol-simbol ritual, simbol-simbol keyakinan. Tetapi semua tidak ada yang mengerti. Sekarang saya mau nanya yang sederhana saja. Bapak Ibu, kalau bikin masjid pasti bikin menara, bukan? Dan di menara itu pasti ada bulan dan bintang. Mengerti? Mengerti maksudnya? Ada yang mengerti di sini? Saya tidak mengerti. Tapi nanti kalau saya bikin masjid, saya akan bikin menara. Dan saya akan letakkan bulan dan bintang. Nanti saya kalau bikin masjid lagi, saya akan bikin menara dan saya letakkan bulan dan bintang. Semua mengkopi. Tetapi tidak ada yang mempertanyakan. Padahal kalau kita mau berpikir, masjid adalah Baitullah. Baitullah adalah rumahnya Allah. Dan masjid adalah simbol dari Baitullah, bukan Baitullah yang sebenarnya. Kalau ini simbol dari Baitullah, lalu Baitullah yang sebenarnya yang mana? Masjid yang sebenarnya yang mana? Di sini ada simbol, ada menara. Menara tinggi apa rendah? Tinggi. Ternyata kita harus melakukan proses pencapaian ke tempat yang tinggi. Dan puncak pencapaian di tempat yang tinggi adalah bulan dan bintang. Kembali baca Quran, bagaimana Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ternyata Nabi Ibrahim bertemu bintang. Setelah itu bertemu bulan. Setelah itu bertemu matahari. Setelah bertemu matahari, apa yang beliau katakan? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard hanifan wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan lagi termasuk orang-orang yang musyrik. Aku tidak termasuk orang-orang yang selingkuh pada Tuhan. Aku tidak menduakan Tuhan lagi. Aku sudah mencapai kalimat la ilaha illallah. Kalau begitu, pertanyaannya, di mana bintang yang dilihat Ibrahim? Di mana bulan yang dilihat Ibrahim? Di mana matahari yang dilihat Ibrahim? Kalau bintang, bulan, dan matahari yang dilihat adalah seperti yang kita lihat di alam semesta, di luar diri kita. Dari kecil Ibrahim sudah lihat itu. Pernah bertanya? Di mana itu? Di mana itu? Dan kenapa kalau ada masjid, ada menara? Menara dibuat setinggi-tingginya. Dan di puncak menara adalah bulan dan bintang. Kita selama ini hanya menduplikasi. Kalau bikin masjid harus ada bulan dan bintangnya. Pesan aja. Bulan, bintang. Pasang, sudah selesai. Tetapi kita tidak mengerti apa implementasinya buat kehidupan kita. Di situ yang hilang. Religius tetapi tidak punya kesadaran. Akibatnya apa? Akibatnya religiusitas itu hanya sebatas pada aspek kulit saja. Tidak masuk ke area yang terdalamnya.
Kita lihat ayat selanjutnya. Bagi mereka ada berita gembira di dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Hadirin, perhatikan ayat ini. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Berita gembira ini dua, untuk kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Jangan lagi ada kata-kata, gak apa-apa saya di dunia gak bahagia, karena saya nanti bahagianya di akhirat. Jangan ada yang begitu lagi. Bahagia itu harus dari sekarang. Kalau di dunia bahagia, pasti di akhiratnya bahagia. Karena yang menentukan hari esok itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Gak mungkin hari ini tidak bahagia, tiba-tiba besok menjadi bahagia. Mohon maaf, saya menyitir salah satu ayat dalam satu kitab suci. Mohon maaf kalau alergi dengan ini. Dalam satu kitab suci dikatakan, tidak ada yang bisa masuk surga kecuali mereka yang sudah turun dari surga. Jadi kalau nanti ingin masuk surga, berarti sekarang kita harus sudah tinggal dalam surga. Di sini harus sudah tinggal dalam surga. Gak mungkin di sini amburadul tiba-tiba jadi penduduk surga. Tidak ada hari esok kalau tidak ada hari ini. Dan yang menentukan hari esok, apa yang kita tanam hari ini. Tidak mungkin hari esok kita menanam memanen jagung kalau hari ini kita tidak nanam jagung. Tidak mungkin tidak nanam jagung besok berharap panen jagung. Omong kosong. Jadi bagi mereka ada berita gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Yang demikian itu adalah kemenangan yang paling besar. Hadirin. Religiusitas. Yang di luar, yang di kulit, tapi tidak menyentuh aspek dalamnya. Itu seperti buih di tengah lautan. Tidak membangun kualitas hidup manusia. Tidak membangun kesadaran. Rasulullah pernah bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kau lihat aku salat. Hati-hati. Membaca hadis itu harus dari dua aspek. Para sahabat di zaman itu yang hidup sejaman dengan Rasulullah, melihat Rasulullah itu harusnya dari dua aspek. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu sebagaimana kau lihat aku salat. Satu, lihat raganya Nabi Muhammad salat. Itu yang kemudian disebut ritual. Yang kedua, lihat jiwanya beliau ketika salat. Itu yang disebut dengan spiritual. Jadi ritual tanpa spiritual, itulah religiusitas, tetapi tidak membangun kesadaran. Maaf. Kenapa? Orang yang membicarakan Tuhan setiap hari, membicarakan Allah setiap hari, tetapi dia masih menutup mata Allah, membohongi Allah dengan mencuri. Betul, orang lain tidak lihat kamu mencuri. Karena kamu jabatannya paling tinggi. Karena tidak ada orang yang mengawasi kamu. Tetapi bukankah ada Allah yang sedang mengawasi kamu? Itu yang tidak ada. Hilang. Ruhnya hilang. Hilang spiritnya. Hilang energinya. Pernah Bapak Ibu bertanya, saya ingin tahu bagaimana jiwanya beliau sholat. Pernah bertanya? Raganya sudah kita lakukan. Tapi kalau raga tanpa disertai dengan jiwa, kan berarti sholatnya hanya fisiknya saja. Dalamnya tidak ada. Dan itu tidak membangun kesadaran. Tidak bisa mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Duhur sholat,
Habis sholat duhur melakukan perbuatan yang tidak diridhoi Allah. Asar sholat lagi. Habis itu melakukan perbuatan yang tidak disukai Allah. Maghrib sholat lagi. Terus begitu. Justru sholat yang paling penting itu bukan di waktu sholat. Di antaranya. Sholat yang paling penting itu di antaranya. Apa yang terjadi di antara waktu sholat? Apa yang terjadi di antara sholat duhur dan sholat asar? Duhur kita sholat, asar kita. Apa yang terjadi di antara itu? Pernah bertanya? Berapa kali kita membicarakan orang di antara itu? Berapa kali kita marah di antara itu? Berapa kali kita menghujat orang di antara itu? Berapa kali kita menyakiti hati orang dengan kata-kata di antara itu? Innal insana khuliqa halu'a. Idza masahu saru zazua wa idzal masaul khairul manua illal musallin. Sesungguhnya manusia itu punya sifat kikir dan mudah berkeluh kesah. Apabila ia ditimpa sesuatu yang tidak dia sukai, dia akan protes. Apabila dia diberikan sesuatu yang dia sukai, dia akan diam, sombong, bahkan kikir. Illal musallin, kecuali orang yang sholat. Yang mana sholatnya? Dijelaskan di ayat itu. Yang sholatnya terus menerus. Coba, kalau sholat yang dipahami oleh kita, yang ada rukunya, yang ada sujudnya, yang seperti itu, terus menerus. Jadi apa kita ini? Kalian nikah, punya suami, dua-duanya sibuk aja. Yang ini terus menerus sholat, ini terus menerus sholat. Sampai tidak ada kesempatan buat tidur. Gak ada anak. Betul gak? Itu bahasa Quran loh. Ya. Jadi ternyata sholat itu kata Allah harus dilakukan terus menerus. Nah kalau sholat yang dilakukan terus menerus itu sholat seperti yang kita kenal secara syariat. Yang takbiratul ihram, ruku, sujud dan sebagainya. Kalau itu terus menerus dilakukan, kita semua tidak ada gunanya hidup. Makanya perintah Quran mendirikan sholat. Ternyata sholat itu aqimis sholat li zikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Untuk mengingat dia harus bangkit dulu, harus sadar dulu. Makanya tidak ada kewajiban untuk sholat untuk orang yang mabuk. Mabuk itu bukan berarti minuman alkohol. Itu jelas mabuk. Tapi orang yang sedang minum seperti itu boro-boro ingat sholat. Tapi kita ini yang tidak bisa ingat kepada Allah, pada dasarnya itulah mabuk yang sebenarnya. Akhirnya ketika sholat mabuk, pikiran jalan-jalan kemana-mana. Bagaimana bisa mencegah perbuatan keji dan munkar? Sekarang mulai terjawab kenapa religius tapi tidak bahagia. Mulai terjawab? Mulai terjawab? Oke. Ada yang hilang kan? Hilang apanya? Hilang isinya. Karena selama ini kita terlalu sibuk ngurusi bungkusnya. Bungkusnya terus diurus, isinya tidak ada. Saya sering bertanya yang sederhana sekali. Nabi Muhammad itu Isra Mi'raj dulu, sholat dulu. Apa jawabannya? Isra Mi'raj dulu. Jadi Nabi Muhammad itu ketemu dulu, nyembah dulu. Wajar gak kalau Nabi Muhammad selama sholatnya yang diingat cuman Allah? Kenapa? Gitu aja jawabannya sederhana. Betul gak? Iya. Tapi kita tuh kadang-kadang suka nyari yang susah-susah. Sok atuh. Tingkatkan. Tahun kemarin jadi pengamat Isra Mi'raj. Hari ini saya ingin menjadi pelakunya. Isra itu artinya berjalan,
Mi'raj itu bahasa sastra. Artinya adalah pertemuan dengan jati dirimu sendiri. Masa Isra terus? Betul? Masa Isra terus, jalan-jalan aja terus. Kan jalan-jalan itu harus ada titik akhirnya dong. Betul nggak? Sampai mengalami pengalaman seperti Nabi Musa. Begitu mengalami pengalaman, bertajali kepada Allah. Langsung bilang, qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awalul mu'minin. Maha suci Engkau ya Allah. Aku kembali kepadamu. Dan inilah awal aku beriman. Jadi iman terus diawali, mau kapan mengawalinya? Gak di awal-awal sih. Betul gak? Jadinya ngaku doang. Lah yang namanya ngaku kata Quran, wa minan nasi may yaqulu amana billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Banyak manusia yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir padahal dia bukan orang yang beriman. Yukhadi'unallaha walladzina amanu. Mereka itu berusaha menipu Allah dan orang beriman, padahal mereka sebenarnya menipu dirinya sendiri. Seperti bertuhan padahal tidak tahu yang dipertuhankan. Makanya akibatnya apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam kalbunya ada penyakit dan Allah akan tambah terus penyakitnya. Penyakit apa? Penyakit merasa. Merasa sudah beriman, merasa sudah tahu, merasa yang paling soleh, merasa yang paling benar. Padahal belum apa-apa, enggak tahu. Cuma dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Akibatnya apa? Bagi mereka ada siksa yang sangat pedih. Siksaan apa? Siksaan ruhani. Siapa yang menyiksa? Diri kita sendiri. Karena kita berbohong pada diri sendiri. Karena Allah dan orang beriman beneran tidak bisa dibohongi. Kan saya sudah sampaikan. Kalau di ruangan ini saya seminar garam. Dan saya belum pernah makan garam. Dan yang saya ajak seminar sama-sama belum makan garam. Kalau saya bilang garam itu geli, semua pasti percaya sama saya. Tapi ada satu orang aja di sudut sana yang pernah mencicipi garam. Dia akan bilang, saya bohong. Masa garam geli? Garam kan asin. Karena saya belum merasakan, yang dengar belum merasakan, maka yang belum dengar setuju dengan saya, padahal belum membuktikan. Satu orang di sudut sana, satu orang aja di ruangan ini yang pernah makan garam, dia akan tahu Anda bohong. Makanya malam yazuk lam ya'rib, yang tidak paham, yang tidak mengalami, tidak akan pernah paham. Hadirin, paham itu bukan dari apa kata orang, apa kata guru, apa kata ustadz, apa kata kiai. Bukan. Paham itu apa kata pengalamanmu sendiri. Kapan mau mengalaminya? Pertanyaan itu aja. Kapan mau mengalaminya? Mau terus di permukaan? Tidak mau masuk ke dalam? Saya membayangkan 10 negara yang paling bahagia di dunia tadi. Padahal mereka itu tidak pernah bicara Tuhan, tidak bicara agama. Tapi mereka bahagia. Bayangkan kalau mereka menjalankan agama. Menjalankan agama. Mereka bertuhan. Kayaknya bahagianya kayak apa tanpa batas. Jadi saya bukan berarti mengatakan bahwa oh lebih bagus tidak beragama kayak mereka. Bahagia, bukan begitu. Mereka tidak beragama, tidak bicara Tuhan, tapi bahagia. Kenapa? Mereka saling menjaga, saling menghormati, toleran. Bayangkan kalau mereka diajarkan agama ya, paling agama yang rahmatan lil alamin, kayaknya mereka luar biasa. Yuk sekarang kita bangkit, kita sudah punya agama, kita sudah punya tradisi, kita sudah punya ajaran leluhur yang luar biasa. Yuk sekarang jangan berputar-putar terus di kulit, masuk ke dalamnya. Kita lihat di ayat yang selanjutnya. Surat Al-Fatir ayat 24. Sesungguhnya kami mengutus kamu dengan membawa kebenaran
sebagai pembawa berita gembira, dan sebagai pemberi peringatan. Dan tidak ada suatu umat pun melainkan telah ada padanya seorang pemberi peringatan. Ayat ini mengisyaratkan pada kita, para nabi, para rasul yang datang silih berganti itu tugasnya cuma satu, membawa berita gembira dan peringatan. Itu saja. Jadi kalau suka menakut-nakuti tetapi mengaku seakan-akan dia itu adalah pembawa risalah, itu tidak. Harusnya agama itu menjadi sumber cinta, sumber kebahagiaan, sumber sukacita. Karena kalau kita bahagia, maka hanya kebahagiaanlah yang bisa menarik kebahagiaan lain. Makanya jangan heran kalau kebahagiaan akan datang terus menerus tanpa batas. Bahkan kita akan kaget, tidak bisa menahannya. Bersih sebagian daripada iman, setuju? Di mana bersih itu adanya? Di Jepang, di Finlandia. Tulisannya di mana? Di WC kita. Tuh. Masa kita kebagian tulisannya aja? Betul gak? Masa kita tidak mau mewarisi kenyataannya? Betul gak? Di Jepang itu bahkan orang Indonesia yang pergi ke sana tiba-tiba menjadi bersih. Karena mau buang sampah, tempat sampahnya tidak ada. Akhirnya disakuin. Tapi pulang ke Indonesia karena teman-teman yang lain juga membuang sampah dari kaca mobil, yang ngikutin lagi. Jadi sebetulnya ini kan perlu kesepakatan bersama, bukan? Setuju? Perlu kesadaran bersama, bukan? Setuju? Oke. Jadi kesimpulannya sekarang sudah bisa ditangkap. Mengapa religius tidak bahagia? Sudah ketangkap? Ya. Sepanjang kita hanya mengukir diri kita di luar, dibedakin dari luar, maka kita semuanya akan menjadi diri palsu. Dan kita tidak menyentuh esensi terdalamnya diri kita. Oleh karena itu, yuk meniti ke dalam diri, kenali dirimu. Karena siapa yang kenal dirinya, dia akan kenal pada Tuhannya. Dan siapa yang mengenal Tuhan, pasti akan menempatkan Tuhan pada tempat yang benar, dan hidupnya pasti berkelimpahan. Saya jamin. Siapapun orang yang sudah sampai di titik itu kesadarannya, dia akan menjadi sumber cinta, sumber sukacita bagi semua makhluk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.